Oke, lanjut. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Sekarang gue mau tanya ini Ayo. Iya. Jadi sekarang gue mau nanya, perjalanan lu punya motor. Ini potong gitu. Jauh. Ya, foto. Jadi gimana Evan? Perjalanan lu punya motor. Jadi kan ini koreksi nih kalau gue Iya. salah nih ya. Jadi kan yang gue ingat itu adalah ketika itu kita pertama kali lu bawa motor itu subuh-subuh. Pakai GL zaman SMP. Bener nggak tuh? GL. Gue lupa GL apa deh. Oh, kalau GL itu mungkin motor makan. Gue gak tahu ya. Jadi Iya. subuh-subuh tuh waktu itu Nah. belajar motor. Gue juga masih kecil banget tuh. Kayaknya tuh jadi di waktu itu ya di Bidara apa ya? Oh, Bidara. Iya, Ya Bidara. kan pernah ya. Bidara. Gue ingat sekali tuh. Berarti kita dibonceng bertiga langsung. Abis itu yang gue inget itu ada Force One. Ah, iya. Force One ya. Force One itu terus ganti lagi ke RX-Jet. Iya. Oke, RX-Jet ganti ke Thunder. Ini teman-teman ini punya Thunder juga nih dulu. Jadi dia tahu Apa deh, Thunder? dia pernah punya Thunder. Habis Thunder itu Vario. Vario. Iya. Vario baru ini. Yes. Nah, baru ada di situ NMAX. NMAX Ya. ya, NMAX Turbo maksudnya. Ya. Nah, NMAX Turbo. Nah, sama ada satu nih, Ya. Mio. Itu Mio investasi teman-teman. Mio Gue nggak investasi. tahu itu kayak apa. Bisa lu ini nggak, Pak? Oke, jadi gini ya. Evolusinya tuh. Oke, kayak gitu. bicara evolusi ya. Jadi pertama kali gue itu sebenarnya mulai belajar kendaraan itu jujur ya, orang tua gue termasuk yang ketat banget sih sama kendaraan. Maksudnya ketat dalam arti kata dia tidak akan ngasih atau dia kan nggak akan mengajarkan gue tuh kendaraan tuh dari SMP. Or mungkin pada saat itu orang SMP udah pada SMP. bawa kendaraan, wah SD. SD aja ya SD zaman aja sekarang. udah. Bokap gue tuh nggak sama sekali ngebolehin sih, walaupun pada saat itu dia sudah punya motor ya. Jadi pada akhirnya gue itu diam-diam belajar ya, masa-masa itu ya, diam-diam ya. Belajar motor kopling ya kan, belajar motor bebek, sampai gue pernah belajar motor Vespa Vespa yang kayak bajai, yang giginya ada di tangan sebelah kiri. Nah itu gue belajar. Itu boleh dikatakan ya semua motor gue bisa gitu sebenarnya. Itu sebenarnya Gue masih ingat tuh kalau Vespa yang lama. Iya. Pernah tuh. Kalau zaman sekarang mah kan metik Vespa tinggal Udah aja. nggak ada. Kalau saya belajar Vespa bajai istilahnya. Jadi yang Gigi di tangan. gigi di tangan, belajar gitu sama teman. Jadi pada suatu ketika saya tuh udah apa ya, boleh dikatakan dibilang boleh juga enggak, tapi memang kebutuhan waktu itu memang orang tua saya tuh punya motor Force One, Yamaha Force One. Wah itu kalau hari ini punya itu masih ada, itu luar biasa itu. Force One lu Harga inget, gitu. bagus. Jadi Wah. beda ya teman-teman ya, kalau misalnya Force One biasa kayak gitu, nah sama Force One rawatan sekarang, wah Nah, betul. beda. Ya jadi Force One itu, nah Force One itu gue pakai itu pada saat gue itu SMA kelas 3 baru boleh dipakai, maksudnya boleh dibawa ke sekolah ya, maksudnya gitu ya. Tadi itu gue SMA ya naik angkot aja gue ya. Nah orang tua gue entah kenapa, mungkin karena SMA itu kan banyak kegiatan ya, kelas 3 ya, karena pulangnya kan lebih lama ya, itu tambahan mata pelajaran buat ujian apa segala macem. Jadi dari situ mungkin orang tua ngeliat gue nih kasihan naik kendaraan udah capek, mesti naik angkot. Akhirnya dengan bijaknya ya, orang tua gue dia bawa aja motor. Dan kebenaran pada saat itu memang ya tahun-tahun 98, 99 lah SMA itu kan. 98. Iya 9 itu ya memang orang belum banyak sih ya bawa motor ke sekolah, itu jadi barang ini juga istilahnya kan. Masih barang mewah. Barang mewah, betul. Nah saya udah kelas 3 tuh saya kasih, ya udah Force One waktu itu ya, saya ingat warnanya hitam merah itu istilahnya. Pada saat itu memang Force One tuh motor-motor anak muda zaman itu kan. Sampai keluar F1 Jet ya. Iya sampai gua Force One Jet ya, jadi Force One benar-benar Force One awal istilahnya. Nah, Force One generasi awal. Nah setelah itu masuk masa kuliah ya, waktu masa kuliah kan kelas 3 SMA SMP. Nah orang tua saya minta saya untuk cari motor lain.
buat kebutuhan kuliah gitu. Supaya yang motor Force One ini turun ke adik saya. Gitu. Kemarin saya sama adik saya cuma selisih 2 tahun. Gitu. Jadi Force One turun ranjang istilahnya. Ke adik saya gitu kan, beranda saya laki-laki juga. Ya saya disuruh cari motor pengganti. Nah pada saat itu ya saya sempat berkeinginan ya motor GL gitu kan, GL Pro atau GL Max kan, seperti itu kan. Pro atau GL Max. Ya Honda ya. Tapi kalau saya lihat-lihat lagi, ini motor kok kayak motor orang tua gitu istilahnya. Pada saat saya buat kuliah gitu kan istilahnya kan. Lagi cari-cari tuh referensi dengan harga budget yang sudah tentukan oleh orang tua saya. Waktu itu kurang lebih budget cuma ada di angka 6 juta sampai dengan 6,5 juta. Terserah cari dah. Nah itu semua bagaimana saya maunya seperti apa, karena orang tua saya membebaskan saya cari sesuai sama keinginan, dan memang ya kondisi masih oke lah. Nah, waktu itu jatuhlah kepada RXZ atau SZR waktu itu. RZR, lebih tepatnya RZR. Karena ada fairing aslinya. Ada fairing aslinya, betul. Gue ingat tuh fairingnya putih ya. Putih, memang dasar putih. Putih STNK BPKB. Putih lengkap, betul. Sesuai waktu itu motor. Nah itu saya dapatkan di daerah Meruya waktu itu. Meruya seperti itu. Ya kondisinya masih full. Mungkin original. Mungkin nanti akan kalau punya Sandi mungkin pernah turun juga ke adik saya karena kan nah pasti punya fotonya ya, mungkin bisa ambil aja mungkin biar teman-teman bisa lihat RZR saya seperti apa. Dan jujur pada saat saya pakai RZR ya, pada saat itu ya di tahun 2001 ya, saya punya RZR itu ya luar biasa menjadi bahan perhatian juga kan, karena itu motor ya luar biasa kan, udah fairingnya lengkap, saya pasangin apa itu. Kalau saya lewat tuh jalan tuh, waduh saya kalau kayak artis aja liatin aja, karena itu motor tuh nggak umum pada umumnya, nggak umum dipakai, jarang. Dan gua akuin sampai sekarang. Nah, sampai sekarang, karena gue juga punya ya teman-teman. Ya, apalagi sekarang gitu, dulu aja. Iya, enggak gue bercanda. Jadi karena gue justru gitu, pas lu ada RXZ, kayak gitu ya. Lu pas ada RXZ, gue demen justru. Cuman gue nggak kebeli. Ya gitu, bisa kebelinya ya kemarin-kemarin. Iya. Cuman memang gue akuin itu motor, balik lagi ini juga nggak semua orang suka. Betul. Kayak gitu kan. Memang kalau gue buat pribadi, gue suka kayak gitu. Dari dulu sampai sekarang. Makanya gue sampai beli kayak gitu. Iya. Makanya kenapa sih pertanyaannya kok kenapa nggak beli R-King kan? Bener kan? Iya. Gue lebih kepada mungkin dari sisi body kali ya. Kalau RZR itu kan body kan lebih panjang. Lebih inilah gitu, mungkin lebih ke apa ya, selera aja sih istilahnya. Karena dari secara mesin kan mirip-mirip kan istilahnya. Mesin standar. Jadi pas gue inian ya. Iya. Gue sekalian nambahin. Apa yang ntar di video gue aja ya? Enggak. Gue penasaran dong. Gue secara singkat aja sih. Jadi kan gue pernah bawa R-King. Kan ada gue pernah punya saudara di Jawa. R-Kingnya ori asli. Oh iya. Ori asli itu harganya lumayan lah. Tapi yang pasti beda banget mesinnya sama R-King. Jadi kalau R-King buat buat akselerasi. Iya. Kalau RZ buat napas panjang. Oke, betul. Itu kalau yang gue pakai sendiri, emang napasnya RZ edan juga. Betul. Lu samping-sampingan deh sama Ninja ya, Ninja R nih. Iya. Enggak, lu nggak malu-maluin. Iya. Lu ada sensasinya itu yang gue bingung tuh kayak gitu. Terus boleh lanjut Pak? Iya. Nah, RXZ, ketika RXZ itu saya pakai cukup lama sampai selesai kuliah saya, itu 4 tahun kuliah. Sampai masa saya pun kerja pertama kali saya masih pakai RXZ. Masih pakai RXZ. Nah, pada suatu saat tibalah waktunya saya untuk menurunkan nih generasi RC saya ke adik saya. Seperti itu ya. Nah, jadi, itu gua tuh korbannya. Jadi kembali lagi orang tua saya bilang, kamu udah kerja sekarang, motor ini sudah waktunya turun titah. Ya, turun ini ke adik saya. Jadi motor
Kebenaran, loh, pertanyaannya, loh, fosfan yang dipakai adek lu kemana? Nah ini dia. Ya. Mungkin kalau lu inget gitu. Oh, gue lupa. Adek gue itu emang kalau buat motor tuh kadang-kadang sembrono juga. Make, ya kan? Tahun berapa itu ya, sempat kejadian banjir Tomang, inget gak? Banjir Tomang. Oh itu. iya. Banjir Itu Tomang. dia pulang kerja diterabas aja tuh poswan ke apa ya, ke banjir, bayangin ya, motor poswan pendek itu dia terabas aja ke banjir, habis akhirnya ya emang sempat diservis ya, tapi ya motor yang udah kena banjir ya suaranya udah makin kasar segala macem. Akhirnya itu motor dijual. Nah, gue ya itu lah, orang tua gue minta ya gue turun, dan waktu itu gue diminta untuk beli motor baru ya, karena gue udah gawe waktu itu ya istilahnya. Ya udah coba saya istilahnya beli motor baru, karena selama ini kan beli motor second ya, seperti itu. Second motor baru. Nah, pilihannya waktu itu jatuh kepada Suzuki Thunder. Ya. Nah, motor gue sekarang. Sampai sekarang. Sebenarnya saya itu pada saat itu maunya adalah Yamaha Scorpio. Iya, Scorpio. Steko. Kayak gitu. Karena kalau gue yang inget tahun 2000 berapa ya? 2000. Tapi waktu awal-awal kan yang tankinya masih ini, tanki bukan yang kotak tankinya. Oh, Steko kan yang awal tuh. Iya. Yang lampu RX. Oh, yang iya betul. Tapi waktu zaman saya itu udah mulai mulai bulat. Ya. Iya, mulai bulat gitu. Jadi Scorpio waktu itu jatuh, tapi ya apalah daya dan mati kata nggak kuat cicilannya. Langsung to the point. Jujur aja kan. Ya, daripada gue namanya baru pertama kali kerja kan, kalau gue habis buat cicilan motor mah ya, padahal gue pada saat itu juga pengen berencana buat menikah seperti itu. Jadi ya, dan juga DP pun jujur ya, karena ini motor yang RZR gue turun ke adik gue, jadi gue ya memang dikasih DP sama bokap gue gitu istilahnya. Gue dikasih gue masih ingat gue dikasih DP sama bokap gue kurang lebih 5 juta waktu itu. 5 juta ya, pada akhirnya gue coba ambil yang cicilannya sebulannya itu yang menurut gue masih worth it lah. Pada saat itu ya jatuh ya kepada Thunder ya, dengan apa namanya, dengan pertimbangan motor laki-laki, tanki dan cukup besar ya, walaupun cc-nya secuil gitu istilahnya. Nanti video gue guys ya, itu gue bahas tuh Thunder tuh. Gue yang udah make nih, masih make sampai sekarang. Iya. Ini lebihnya apa? Gue paham. Boleh dilanjut aja. Nah, gue pakai Thunder itu dari baru ya istilahnya, dan juga just info juga ya. Pada saat itu DP-nya pun waktu itu ditambah juga gue sama calon mertua gue, ya lumayan lah, ditambah 1 juta, jadi gue waktu itu DP 6 juta. Nah, gue masih ingat sampai sekarang itu. Buat apa tujuan? Buat meringankan cicilan karena mau menikahi anaknya. Ada berkesan juga deh. Nah, itu ada cerita emang benar-benar luar biasa itu cerita itu. Ya, oke, saya pakai Thunder. Nah, saya pakai Thunder itu memang boleh dikatakan motor perjuangan. Saya akui ya, betul, motor perjuangan. Memang bicara Suzuki itu memang pengalaman saya pakai Suzuki itu kurang lebih 10 tahun. Luar biasa. 10 tahun saya pakai Thunder, bayangin. 10 tahun. Luar biasa. Dan selama 10 tahun, boleh percaya boleh tidak pernah namanya bongkar mesin. Sampai pada saat yang beli itu, ketika saya jual, dia sampai kaget masih ada titik apa sih ya, di baut-bautnya titik apa itu? Oh iya, titik pabrik. Dia sampai tercengang. Ini motor kagak pernah dibongkar, cuma saya servis karburator, mesin karburator, ganti oli. Itu kagak pernah turun mesin sama sekali. Berapa? Itu dari baru ya? Dari baru. Ya, dari baru sampai knalpot stainless itu tidak pernah ada karat setitik pun. Gue setuju. Nah, itu kualitas bulletnya luar biasa memang. Makanya saya sampai 10 tahun sampai saya punya anak 1 ya, kemana-kemana, dan itu nyampe lah ya, karena saya kan naik motor kemana-mana aja naik motor ya, itulah motor saya. Ya suka duka banyak banget ya kalau bicara Thunder. Mungkin nanti sesi khusus Thunder kali mungkin ya, curhatnya ya, spesial Thunder ya curhatnya. Mungkin kan nanti teman-teman mungkin Sandi bisa kasih tahu motor Thunder saya dulu seperti apa. Ada nggak fotonya? Kalau ada nanti. Nanti ada cari.
bandingin nih teman-teman nih, dia Bisa bandingin. nih orangnya terawat nih, ya kan, terus makainya Suzuki. Gitu. Wah gawat Gitu, deh. Jadi jangan-jangan kalau misalnya nggak ada masalah masih lu pakai lagi. Betul. Bisa dijelasin nggak tuh, kayak Pak? Market Thundernya tuh, gue jadi tertarik deh, karena kan sama sama motor gue. Iya, jadi ya sebenarnya kalau Thunder itu mungkin secara durability ya, kekuatan memang itu luar biasa. Saya tuh terobos banjir apa itu selagi knalpotnya nggak masuk ke dalam aman-aman aja istilahnya. Pokoknya itu luar biasa deh. Perjuangan saya ke kantor apa kan, cari nafkah dengan Thunder sampai punya anak satu apa istilahnya, menikah istilahnya, punya anak satu, yaitu saya ditemani oleh Suzuki Thunder istilahnya. Yang tankinya gede kan, jadi ya boleh dikatakan ya jarang-jarang ngisi ke Pertamina juga, saling ngisi udah fullnya berapa liter, sampai 13 liter seingat saya. Gue inget itu. Seingat saya kalau nggak salah 13 liter deh tankinya. Seingat gue ya. Oh 15. 14-an. Jadi dia 14. Ya. Kalau di brosur ya, kalau di Ya. brosur tuh 14 sama tank cadangannya 2. Cadangan dua. Tapi kan gue pernah tuh, gue kosongin kan. Iya. Gue kosongin, berat isi 15. 15. Nah, itu dia. Jadi emang cukup jarang sekali gitu sih. Tapi memang balik lagi sih ya, karena cc-nya kecil ya. Jadi Cc-nya kecil. memang tidak untuk diciptakan untuk Kebut-kebutan memang bukan. Memang kalau Thunder itu bukan seperti itu. Ya mungkin nanti ada sesi selanjutnya kali ya, San ya. Kita maksudnya curhat pengalaman pakai Thunder ya. Sampai saya pada titik ngejual Thunder itu, yang beli itu sampai apa ya? Sampai bingung aja gitu kan. Sampai bingung dan mati kata dengan kondisi motor. Itu kan boleh dikatakan Thunder itu harganya jatuh sekali tuh. Oh jauh. Jatuh. Tahun 2017 itu aja orang jual itu, maksudnya pada saat tahun 2017 ya. Thunder itu kan saya beli Thunder tahun 2007. Tuh. 2007. Jadi Thunder saya itu tahun 2007. Itu di marketplace itu dia cuma di harga 3 juta, 3 juta setengah. 3 juta. Iya. Wah, ini gue baru tahu nih. Baru tahu. Nah, dulu beli berapa? Gua dulu belinya sih ya. Iya. Bukan tahun 2008 ya. Ya. Emang 4 juta ya. Nah, iya kan itu. Pas-pasaran 4 juta. seperti itu. Tahun 2000. Nah, tapi saya bisa jual ya, teman-teman boleh mungkin ya sempat kaget. Saya bisa jual di angka 5 juta. 5. Pasarannya 3 jutaan, tapi saya bisa jual di angka 5 juta. Oh, Jadi itulah yang saya katakan ya, full original. full. Jadi kayak begini Spare part, sih. iya, Dia ngerawatnya full. kayak begini nih, guys. Original. Sampai mau. Ya. Terus lagi kalau Thunder jangan sesekali pakai spare part non original. Nggak masuk. Nggak masuk. Bukan nggak masuk gimana ya? Umur spare part itu nggak lama. Nggak lama. Ya, dan itu sudah hasil saya selama 10 tahun ya, boleh katakan. Sudah mencoba lah, gitu. Jadi ya itulah punya, tapi memang harganya lebih mahal, tapi umur pakainya itu panjang banget. Kampas remnya saya bisa pakai 1 tahun. Nah, ini gue yang nambahin nih teman-teman, karena gue masih make. Yes. Gila ya. Di kampas berapa? 1 tahun. 1 tahun. Nah, gua lebih parah kayaknya. Nah. Gue 2,5 tahun. Nah, contoh itu parah lagi. Tapi memang mahal. Yes. Ya, gitu, mahal banget. Gue sendiri pakai rantainya hampir Ya. gopek. Ya, zaman-zaman saya rantainya itu satu set itu udah bisa tembus 135 pada setahun itu ya. Sekarang ini loh iPad. Hah? Sekarang nih gue beli nih rantainya, Iya. rantai 1 set 3,5. Dia setengah kan? 3,5 Ya. sampai 400. Ya, itulah gitu. Karena pernah waktu itu pakai rantai produk Indomobil. Iya, Thunder. Itu berisiknya rantainya. Sorek. Ah, itulah. Akhirnya dibalikin lagi ke yang ori ya. Oke. Lanjut awet. Jadilah nanti mungkin ada sesi lebih Bisa ini kali lagi. ya. Bisa kali ya. Kayaknya kayak Thunder. Seru nih kan. Soalnya Seru. gue gini ya teman-teman ya. Jadi 2 motornya AF4 tipenya itu 2 motornya AF4, RX-Jet sama Thunder masih ada di gue. Tapi bukan barangnya AF4. Bukan. Nomor yang sama bukan ya. Bukan barang yang sama Iya. ya. Tapi gue kurang lebih paham lah kayak gitu. Yes. Jadi mungkin gue coba bikin video yang beda kan. Iya. Kayak gitu. Nah, berarti kan dari Thunder sampai dijual, berarti habis Ya, Thunder habis Thunder karena maaf kata ya mungkin sudah lelah dengan kopling juga apa ya, saya coba beralih ke motor Matic karena kan saya di awal kan
RX Jet, apa namanya, Thunder pakai kopling ya istilahnya. Saya coba pakai motor Matic. Nah, jatuh pilihannya ke Vario pada saat itu. Vario 125 ya waktu dia. Tahun 2017. Yang saya ambil tipe yang tertingginya waktu itu saya gitu istilahnya. Best. Ya udah saya pakai Vario ya cukup ya happy juga lah istilahnya. Vario kan ya masing-masing punya Matic yang tadinya semua jalan nih tangan kaki, nah, sekarang udah tinggal tangan doang. Gas doang gas sama tangan main. CBS ya, kombi kan? Ya kombi kan jadi cuma satu ini doang. Betul, seperti itu ya. Ya cukup happy juga, dan pada saat itu kan karena saya senang juga ya dibilang modifikasi, nggak lebih kepada saya waktu itu pakai Vario 125 itu lebih ke penambahan aksesoris aja. Jadi aksesoris saya mengadopsi aksesoris untuk Vario yang 150-nya. Yang ada taman-taman apa tuh? Garnish lampu, garnish parkmol. Nah, itu saya beli, saya tambah, jadi mungkin tadi saya cantumin video Vario saya, mungkin teman-teman bisa lihat. Cukup manis sih, nice sih istilahnya. Nih kayak gini videonya teman-teman, ntar Evan masukin aja. Iya. Tapi ini gue inget tuh waktu itu gue pikir 150. Betul. Gue pikir 150. Kayaknya agak gedean dikit kayaknya kan. Gitu. Jadi ternyata 125. 125. Gitu. Cuman ya itu dia, secara spek semua standar, cuman saya hanya menamai aksesoris. Jadi tidak berubah mesin, tidak berubah segala macam lah istilahnya. Dia cuma tambah aksesoris aja. Dan cuma 2 tahun ya? Cuma 2 tahun. Kenapa tuh? Nah itu dia yang saya dikatakan, saya ketika itu ya ada kebutuhan yang lainnya. Maksudnya kebutuhan lainnya adalah ada penambahan anggota keluarga. Kayaknya nih pakai Vario nih kurang sempit nih, kurang iya istilah seperti itu kan. Ya makanya saya putuskan untuk nyari ini yang tadi saya sampaikan, yaitu Lexi 125. Nah, bukan berarti Varionya jelek ya? Bukan pakai Vario jelek, bukan. Saya so far isi saya pun cukup, justru malah kalau isi saya lebih seneng lebih ke Vario sih. Dibandingin, jujur aja bandingin ini ya istilahnya kan. Itu balik lagi kan. Tiap selera tuh beda-beda selera itu. Makanya saya nggak bisa bedakan produk ini bagus, ini jelek, enggak. Dari sini saya pakai ini kurang lebih 6 tahun ya, dari tahun 2019 saya beli baru lah istilahnya seperti itu. Oh, ini baru juga nih ya? Baru, saya beli dari baru ini. Jadi ini catatan nih teman-teman. Jadi dari Thunder baru. Ya, Vario baru. Betul. Terus ini baru. Lexi baru gitu. Ini baru semua nih. Baru semua. Dan yang sekarang yang saya pakai saat ini, terakhir ini saya pakai NMAX Gen 3. Gitu kan. Itu yang saya bilang kan, terkadang kita hidup itu bicara motor punya harus punya tahap gitu. Jadi jangan langsung lompat. Seperti itu. Bertahap juga, walaupun pada pangkal ujungnya saya itu maunya X-Max gitu. Tapi ya nantilah itulah ya. Amin. Tapi gua agak ini nih. Jadi kalau gua urut nih. Yes. Ini ada Thunder 125. Iya. Vario 125. Lexi 125. Yes. 125 semua. 125 semua. Betul. Baru nih naik nih CC paling gede nih. Iya, betul. 150. Iya. Ada motornya teman-teman. Kalau emang ada waktu dan juga di kesempatan, dan kalau lu pengen mungkin gue bisa review juga motor yang sekarang. Boleh. Kalau diizinin juga. Boleh. Sama Aepan kayak gitu, dan ada waktunya juga, dan kalau lu mau juga. Kalau lu nggak mau ya udah nggak usah kayak gitu. Nah, gue bercanda kayak gitu. Jadi paling itu historisnya ya, Aepan. Iya, historis. Ya tadi yang mungkin saya nambahin yang Sandi bilang kan, kalau lihat historinya itu 125. Kenapa lu nggak nanya? Kok kenapa sih? Ke 125 terus. Iya. Gimana? Jadi gini teman-teman, buat saya kembali lagi saya punya prinsip ya kan. Kendaraan itu saya akan gunakan sesuai dengan peruntukannya. 125 itu buat saya itu buat perkotaan cukup, dari rumah ke kantor saya rasa cukup ya 125 ya istilahnya. Itu aja sih. Pertimbangannya itu aja sih. Oke. Sederhana sih istilahnya. Dari pajak pun pasti kan akan lebih murah juga. Kalau di Jakarta kencang sedikit polisi tidur.
Kencang dikit, tiap gang, ya ini daerah Tomang ya, jalanannya tiap gang itu dikasih polisi tidur, polisi tidur. Ya bagi saya 125 ya masih oke lah, masih cukup lah istilahnya. Bagi saya seperti itu. Jadi itu sih pertimbangannya sih. Timbangannya gitu ya, 125 cukup. Wah, berarti kalau gua bawa R1 nggak bisa dong. Enggak, emang nggak, jadi hancur. Gue bercanda ya teman-teman, halu dikit. Gitu ya. Oke. Ini kan balik lagi nih, Aepan. Yes. Kan kita dari tadi ngobrol, ternyata kan akhirnya ini dijual juga. Iya, Waduh. akhirnya dijual juga. Kenapa nih Aepan dijual? Ya itu dia, karena kan saat ini tadi ini rencana motor ini saya mau wariskan ke anak saya. Mau diwaris? Iya, wariskan. Sekarang kemarin baru SMA, tapi saya pikir-pikir lagi ini selama ini kan SMA ini kan ya nggak boleh juga ya bawa motor ya Oh, belum. ke sekolah, belum boleh bawa motor ke sekolah Oh, di SMA. Jadi memang ya mungkin banyak pertimbangan dari pihak sekolah kali ya, bahaya Iya. segala macam. Jadi ya istilahnya daripada untuk saat ini nih motor, karena saya udah punya motor yang lain gitu, saya pakai NMAX ya. Jadi saya rasa ya kalau memang ada yang cocok ya apa nih, motor ini saya jual aja kan, jual santai istilahnya. Kalaupun enggak ini ya saya kredongin lagi. Sorry nih, Aepan. Iya. Gue boleh tahu nggak nih berapa nih lu jualnya? Kalau ini memang saya jual sedikit agak tinggi ya, agak tinggi dari marketplace karena ngelihat kondisi. Betul. Kembali lagi ya pengalaman saya jual buat teman-teman yang mau beli motor istilahnya, ya kembali lagi sih ke ekspektasi kalian mau seperti apa. Oke. Karena jangan sampai beli motor second tapi banyak yang mesti spare part yang harus diganti. Macam-macam. Nah ini kan Siap. kembali lagi yang saya bilang, salah satu keuntungan di motor tidak pernah dipegang orang lain. Itu poin penting. Oh Ya, gitu tuh? Iya, ini motor selalu saya pegang sendiri gitu. Walaupun pegang orang lain ya cuman sesekali, maksudnya sesekali ya Pinjemin doang. Udah, nggak yang setiap bulan, setiap tahun, nggak juga setiap tahun juga, enggak juga. Jadi feel memang di motor memang pegangan saya gitu istilahnya. Oke. Gitu. Jadi karakter motor ini pun ya saya lebih paham. Terus dari sisi penggunaan ya, kilometernya baru 40 ribuan, 43 ribuan. 43.000 Selama 6 tahun. Nah, berarti 45.000. cuman setahun cuma berapa ya? Ya karena saya gunakan cuma dari rumah ke kantor. Aduh, sorry Kantor guys. kantor saya ada di Kebon Sirih. Sorry guys, matematika gua hancur guys. Ya, 40.000 bagi mungkin- 6 gua lupa. mungkin teman-teman boleh searching ya istilahnya. Jadi 36 ribu, nggak nyampe 10.000 ya nggak per sampai tahun 10.000, iya. Ini nggak nyampe 10.000 per tahun. Iya, Masih nggak lumayan. sampai, ya kan. Standar Dan sih, itu bener-bener standar. Kilometer ongoing ya, Masih maksudnya ongoing nih masih sekarang. jalan terus kilometer kayak seperti itu. Lalu dari sisi part semuanya original semua, perawatnya sampai ini sih sedikit cerita aja ya. Memang saya tuh kalau menggunakan kendaraan perawatnya cukup apik ya. Historical perawat atau servis ini saya punya catatan. Ada catatannya. Wih, gile. Ya, setiap tanggal berapa saya servis, ganti oli, kilometer berapa, olinya apa yang diganti, itu saya catat. Wih. Jadi Beda sama gue guys, ini gue balik lagi nih. Gue kena gampar nih. Lu kalau lihat catatan servis standar tuh cuma Shopee doang. Ya jadi bagi informasi ya, dulu pun saya waktu pakai Thunder pun ya, yang beli pun sempat terkaget-kaget. Oke. Ketika saya sodor ini historical service. Terkaget semua baca. Wah. Ganti ban apapun, pokoknya berhubungan dengan ini motor, istilahnya saya akan catat. Oke. Ya, jadi sampai saat ini historical perawatan motor dari pertama kali turun dealer, pertama kali lahir dari dealer sampai saya pegang itu ada lengkap historical service-nya. Oh, Ya biasa. Gak semua orang loh ya nggak semua orang. punya gitu. Nah, ini saya belajar dari siapa sih? Belajar dari orang tua saya. Oh, Ketika almarhum orang tua saya meninggalkan motor, ternyata di jok motornya itu ada buku, dan itu ada buku servis ternyata. Buku catatan servis dia, buku kecil. Dari situ saya belajar. gue baru tahu deh. Belum tahu kan? Gue baru tahu deh. Emang gitu? Iya bener ada yang
motor yang Honda apa itu? Honda apa itu namanya? Honda Win. bukan yang bebek. Apa sih Legenda? Bukan. Ada. Prima. Astrea Prima. Bukan. Duh, lupa ya Hondanya apa Honda apa itu. Star CB70. Bukan. Honda bebek yang terakhir dijual tuh sama Om Dodoy. Oh, Revo. Honda Revo. Itu ada catatan servisnya. Nah, itu deh itu. Dan juga memang apa orang tua saya kan memang apik juga sih. Jadi ya itu ya. Sampai sekarang pun motor ini pun ada, ya kan? Motor sebelumnya pun Thunder pun ada. Sampai ini ada, sampai yang terbaru pun saya juga bikin ada catatan historical di kertas ya istilahnya, tanggal berapa, kilometer berapa, olinya apa, di bengkelnya di mana, biayanya berapa. Wah. Enggak, gue baru tahu. Kalau tahu, mungkin teman-teman bisa lihat historical service kalau memang ini, lalu saya bisa lihat. Jadi memang benar-benar ya bisa ketahuan ganti bannya kapan, servisnya kapan, ganti kampas rem depan kapan, ganti kampas rem belakang kapan, ada semua. Wah, Historical. gue bingung gue. Gak bisa kata-kata. Gimana ya Pan, lu emang kalau lu memang mau oke lah ini misalnya kan mau dilepas harga ya. Untuk harganya lu mau. Nah, harga ini saya lepas saya rasa di angka 15 juta nego. 15 juta nih. 15 nego saya rasa. Dan just info, baru bulan Mei ini saya servis ganti oli. Ganti oli. Iya, bensin full. Selama ini saya lebih sering pakai bensin Shell Super. Karena bagi saya perawatan motor ya oke lah. Jangan kayak gue teman-teman. Gue Thunder sangkain Madura gue. Ada emisi pertalit gue. Udah. Ya memang ya itu yang saya bilang ya 15 juta ya memang kalau dibandingin dengan tahun yang sama mungkin di bawah kan. Tapi ya saya cuma hanya menawarkan ya ini saya bukannya pedagang, ya hanya pemakai ya kan. Jadi memang ini cocok untuk yang teman-teman mau cari motor yang pakai lagi ya istilahnya, bukan mau dijual lagi. Saya rasa harga 15 juta ya nego-nego inilah saya kasih lah. Nah, nanti serius. Gini aja teman-teman, gue kasih nomor teleponnya di deskripsi WA video. ya boleh. Nah, balik lagi nih Ivan. Sebenarnya kalau lu mau beli motor kayak gini, tips dari lu buat gimana? Oke, tips gue dari ini motor kan ini karena ini motor udah berteknologi canggih ya. Gitu ya istilahnya yang banyak sensornya, pastikan sensor-sensornya semua normal. Maksudnya tidak ada yang nyala sensornya gitu kan, kode-kodeannya tuh nggak ada yang nyala lah gitu. Seperti itu, pastikan itu aja itu aja ya, betul gitu. Terus juga dilihat juga dari namanya ya, kalau punya historical service ya boleh minta ini servis di mana aja, seperti itu. Lebih ke situ sih. Kalau mungkin teman-teman ya dari looks secara fisik di motor aja bisa dilihat aja sih. Ya, jadi tapi ingat ya, kalau ada sedikit lecet itu hal yang wajar. Itu bukti bahwa motor ini memang dipakai. Gitu istilahnya. Ya kalau mau mulus ya motor baru. Jadi tapi bukannya berarti ini lecet karena jatuh ya. Ini memang ada beberapa lecet. Maklum parkiran kadang kita udah hati-hati. Orang lain parkir kan, entah itu di kantor atau di rumah ya kan. Parkiran ini kan, karena saya tinggal di rumah susun ya kan, semua orang kan punya motor dan karakter orang beda-beda kan. Kadang kita udah rapi-rapi, orang senggol stang ini ke situ, lebih ke situ sih, bukan jatuh. Dan ini jaminan motor bukan motor bekas, tidak ada insiden bekas jatuh, tidak ada bekas kecelakaan, tidak ada bekas kebanjiran. Tidak ada bekas ojol. Tidak ada bekas ojol. Nggak dipakai. Maksudnya bukan pakai buat ini ya, bukan angkutan gitu ya maksudnya ya. Enggak seperti itu. Jadi terlihat dari kilometernya. Oke. Paling kayaknya udah cukup. Yes. Kayaknya sih Evan kalau gitu thank you buat waktunya. Oke, terima kasih.